Apa gambar kan? Butuh gambar nggak? Artinya kan udah punya digital sekarang. Mereka punya siaran digital. Radio visual, Ketua. Oke, Bapak Ibu, ini kita sudah dengar ya penjelasan dari mitra kita ini. Ada perubahan karena kemarin begitu ada pengurangan di TVRI sama RRI semuanya lemas juga. Ini apa-apaan nih? Kalau kayak gini nih repot kan. Apalagi yang BSN. BSN itu saya kira kalau dengan pengurangan seperti kemarin ini kalau diajak ke Danau Toba udah nggak bisa nih. Udah mulai berat itu. Tapi ini alhamdulillah ini ada yang kembali. Ya, mudah-mudahan ini nanti bisa berjalan dengan baik. Nah, ada daftar penanya di meja pimpinan yang sudah masuk terkait ini. Saya mulai dari sisi kanan, tapi mohon pertanyaannya soal anggaran aja ya. Kita fokus di situ dan jangan lama-lama, ya nggak? Saya mulai dari Pak Putra Nababan dari fraksi PDI Perjuangan. Silakan. Pimpinan, terima kasih yang bijaksana pada pagi hari ini, waktunya singkat sekali. Dan para mitra dari BSN, Antara, TVRI, dan RRI. Terima kasih atas penjelasan yang komprehensif. Tadi pimpinan secara tegas menyatakan kita bicara tentang anggaran, tentunya bicara juga dengan program pimpinan. Nah, terkait dengan yang disampaikan oleh TVRI dan RRI, ini saya mau menggarisbawahi apa yang telah disampaikan pimpinan dan saat ini berkembang di masyarakat dan juga membuat banyak yang resah. Terkait dengan pemberhentian hubungan kerja kepada kontributor. Kontributor, penyiar lepas, bahkan ada yang disebutkan tenaga cleaning service, satpam, dan lain sebagainya. Angka yang disebutkan ini combine TVRI sama RRI itu mencapai 1.000 orang. Gitu ya, angka dari Aliansi Jurnalis Indonesia itu mencapai 1.000 orang. Nah, kami juga sudah menyaksikan siaran dari salah satu tenaga penyiar RRI yang viral saat ini, yang nonton tuh udah hampir 1 juta orang dari Ternate yang menyampaikan terkait dengan pemutusan hubungan kerja. Tapi kok Pak Dirut tadi depan kami semuanya mengatakan tidak ada. Gitu ya. Pak Dirut mengatakan tidak ada sementara ini udah viral kemana-mana. Nah, jadi ini kita perlu klarifikasi. Jadi ini menegaskan apa yang disampaikan Pak Ketua tadi, apakah setelah rekonstruksi, kita kan ngumpul kayak gini kan karena ada salah konstruksi. Jadi dilakukan rekonstruksi. Apakah dua lembaga penyiaran ini di depan wakil rakyat ini berkomitmen untuk mengedepankan tenaga kontributor dan tenaga karyawan lepas ataupun yang harian atau yang lain dibandingkan belanja yang lainnya. Karena begini, pimpinan sangat mengkhawatirkan sekali sebelum rekonstruksi, direksi itu memprioritaskan di papan atas yang dipangkas duluan adalah manusianya. Yang kemudian narasinya itu di lapangan dibenturkan dengan MBG. Ini kan ada framing membenturkan. Gara-gara MBG kami di PHK. Nah, ini yang tadi Pak Ketua bilang, belum tentu Pak Prabowo suka. Ini yang saya bilang kok ada mismanage dari narasi. Harusnya bisa ditangani oleh direksi. Tidak membenturkan makan bergizi gratis dengan pemangkasan. Tapi itu sudah terjadi. Di mana-mana ngomong. Bapak memberikan makan kepada anak-anak kami, tapi anak kami pulang ke rumah, ternyata papa mamanya, bapak ibunya tidak punya pekerjaan dan malam ini tidak ada makanan. Ini kan tragis sekali. Kemudian kita membiarkan itu dengan menunggu rekonstruksi. Narasi itu tidak dikendalikan. Nah, framework berpikir dari teman-teman direksi ini menurut saya terlihat di halaman TVRI, di halaman berapa ini ya? Di halaman yang terkait dengan dampak efisiensi anggaran, yang kemudian juga RRI juga sama, di halaman 7-nya. Kan kelihatan alurnya, kalau ada apa-apa dengan anggaran kita, yang pertama kita potong siapa? Membayar honor kontributor daerah. Tidak bisa membayar narsum artis. Bukan yang nomor yang lainnya. Harusnya jangan di PHK atau diberhentikan manusianya dulu, Pak. Saya minta tolong ini. Karena kami semua punya konstituen, Pak. Kami punya warga.
kepedulian kami di DPR yang terbesar adalah kepada warga masyarakat. Bukan hanya sekedar program. Jadi kalau lihat dengan RRI juga sama. Langsung di top atasnya melakukan efisiensi terhadap pengisi acara, kontributor, tenaga outsourcing, dan lain sebagainya. Saya justru lebih senang kalau TVRI RRI langsung bilang kita berhenti sebagai kita melakukan WFH, efisiensi BBM, kita kita melakukan programnya, kita stop yang ini tapi dan lain sebagainya gitu. Bahkan di tahun 98 Bapak-bapak sekalian, saya ingat sekali waktu itu saya jadi managing editor ketika krisis moneter. Kami pimpinan dari redaksi dan direksi itu mengatakan begini, lebih baik dipotong dari atas. Lebih baik dipotong dari atas. Dan waktu itu sampai bagaimana ngomongnya? Kalau kertasnya mahal, kita ke lapangan aja teriak-teriak menyampaikan berita. Tapi jangan berhenti. Tapi pemotongan dari mana? Dari atas. Dari pemimpin redaksinya, wakil pemimpin redaksinya, redaktur pelaksananya, tentunya direksi udah kena semuanya. Dimulai dari atas pemotongannya. Saya rasa pimpinan setuju ya, kalau pemotongan dimulai dari atas ya. Bukan dimulai dari bawah. Yang tidak ada yang dipotong sama sekali. Kalau dari pimpinan pasti yang dipotong bisa banyak hal. Jangan-jangan udah bisa naik kendaraan umum. Atau bisa menggunakan hal yang lain. Tapi kalau dipotongnya dari bawah, sudah berkekurangan. Anak-anak mereka juga hanya makannya, butuhnya juga MBG, tapi dipotong juga. Nah inilah saya pimpinan, ketika ada impres yang meminta, beliau-beliau ini untuk meminta restu dari DPR tanggal 14 Februari nanti, saya minta izin sama pimpinan untuk menegaskan bahwa program prioritas dari 4 lembaga mitra kita ini adalah mengutamakan tidak mem-PHK karyawan dalam bentuk apapun. Mau karyawan itu tetap, tidak tetap, honorarium atau apapun, tidak di-PHK dulu. Ini sama dengan kebijakan kita di industri pimpinan, pertekstilan. Jangan dong berbeda. Ya, apalagi apa yang dilakukan teman-teman kontributor. Pak, saya ini jadi koordinator daerah agak lama. Saya pernah menjadi kontributor seluruh Indonesia, pernah. Saya ngobrol sama mereka. Dan pimpinan, kerja teman-teman kontributor, koresponden, itu militan. Militan. Dan tanpa asuransi. Itu kerja mereka, saya tahu persis. Nah untuk itu dari meja pimpinan kita yang mempunyai kewenangan seperti ini, saya mohon mengappeal agar dalam resume kita nanti, itu tolong dicantumkan jaminan bahwa bapak-bapak dan kita semua ini ketika rekonstruksi itu diterapkan, tolong diprioritaskan sumber daya manusia. Dalam bentuk apapun kerjasama mereka dengan TVRI, RRI, Antara, dan lain sebagainya. Itu pimpinan yang bisa sampaikan keberpihakan kita kepada warga masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Dari kemarin memang di Rut TVRI sama RRI itu WA saya nih. Klarifikasi. Saya bilang kalau ke saya nggak perlu. Karena memang sudah di medsosnya itu memang ramai sekali. Saya bilang, Bapak sampaikan di media. Barulah saya lihat di Rut TVRI bicara di Antara kuasa. RRI juga bicara di RRI juga. Tapi apa yang disampaikan oleh Pak Putra Nababan ini karena ini core-nya. Makanya tadi begitu Bapak bicara langsung itu yang saya tanya. Saya minta itu memang nanti secara internal itu yang tadinya sudah megap-megap ini karena memang merasa siap-siap untuk keluar. Itu langsung diberitahu Pak. Kembalikan mereka. Ini menjelang Ramadan ini. Bapak ngerti nggak menjelang Ramadan itu gimana pikiran mereka? Ya kan? Jadi mudah-mudahan pada saat Ramadan ini mereka tetap bisa fokus bekerja untuk mengembangkan dan berkontribusi. Kemudian yang berikutnya dari anggota yang sebelah kiri, Ibu Erna Sari. Silakan. Terima kasih Ketua. Saya ingin mempertajam lagi apa yang sudah disampaikan tetapi ini sedikit agak berbeda. Saya lebih kepada masuk kepada anggaran yang sudah terrekonstruksi sebesar untuk TVRI. Sebesar 455 miliar 700 juta rupiah. Nah, saya ingin Bapak menjelaskan lagi karena saya tidak suka lip service di sini. Bapak sampaikan kepada saya dengan real terkait jasa kontributor yang ingin dibayarkan ini nanti.
Saya ingin tahu berapa kontributor se-Indonesia yang digunakan TVRI. Itu satu. Yang kedua, berapa perkiraan anggaran untuk bisa membayar gaji kontributor itu. Setahun, itu benar. Karena saya sudah mendapat langsung dari para kontributor, saya duduk di sini Pak, bukan hanya sebagai wakil rakyat, bukan hanya sebagai mitra kerja Bapak Ibu sekalian, tetapi saya juga jurnalis. Saya mantan penyiar TVRI yang saya tahu sekali bagaimana penderitaan mereka. Kecil gajinya Pak, sangat kecil, di bawah UMR dari dulu sampai sekarang. Dan kontributor sekarang setelah kena efisiensi, kalau dulu ngirimin satu berita itu dapatnya 100.000, sekarang 50.000 Pak. Dapat apa? Bawa uang dulu 3 juta, sekarang bawa uang 1 juta. Mungkin bagi kita di ruangan ini 1 juta gak berarti, tapi bagi mereka berarti untuk ngasih anaknya makan di rumah, untuk pendidikan anaknya. Jadi saya sepakat sekali, saya rasa pimpinan dan seluruh Komisi 7 sepakat tidak ada pem-PHK-an. Baik itu, kemarin saya langsung konfirmasi dengan Pak Dirut TVRI, Pak Dirut juga mengatakan dan Pak Dirut sendiri mengatakan memang sudah ada pem-PHK-an cleaning service, satpam, dan Bapak juga mengatakan bahwa oh iya ini karena karyawan lepas kontributor. Tetapi kita ini Pak, kita kembali lagi dalam frame besar efisiensi. Efisiensi ini bukan bicara soal hanya pemotongan angka. Bukan kita bicara soal kita merapikan, memanajemeni tabel anggaran. Bukan itu Pak. Efisiensi ini bagaimana pekerjaannya menjadi efektif dan efisien. Yang tadinya kelebihan tidak efisien maka dijadikan efisien. Jadi juga jangan salah kemudian kita efisiensi semuanya diketatkan akhirnya sampai ada isu-isu, bukan isu, ini kejadian nyata yang menyedihkan gitu loh. Yang saya sudah dengar. Dan saya ingin Bapak memastikan kepada kita semua berapa porsi anggaran untuk mereka membayar kontributor ini. Jangan sampai nanti ini hanya lip service saja kemudian kita di luar pantauan kita. Jadi itu saja Pak, saya mewakili seluruh jurnalis Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia ini untuk kita semua bertanggung jawab memikirkan nasibnya. Karena kita ini sebagai pemimpin-pemimpin akan dipertanggungjawabkan di mata Allah jabatan kita ini. Itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu Erna. Nanti Pak, Bapak-Bapak yang di depan, kami akan mengadakan kunker spesifik ke media. TVRI, RRI, dan Antara. Kami akan periksa ini, udah dijadwalkan. Bukan karena ada isu ini ya, bukan. Memang sudah ada jadwalnya. Jadi nanti kami akan datang, kami akan beritahu bapak-bapak ini semua. Tapi daerahnya belum kami kasih tahu. Ya enggak? Kami nanti akan periksa ini. Ya kan, kita akan tanya. Ada enggak memang? Siapapun orangnya enggak boleh dipecat. Enggak boleh di PHK. Karena anggarannya kan sudah kembali. Dan sudah diperingatkan oleh Kementerian Keuangan, pokoknya pekerja jangan ada yang jadi korban. Gitu Bu Erna. Jadi keluhan Ibu sudah langsung kita tangani. Berikutnya sebelah kanan Bapak Erik Hermawan dari fraksi Partai Golkar. Silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan bapak-bapak direktur utama maupun dewas serta ibu-ibu direktur yang ada di belakang. Kemarin saya ungkar ke Freeport. Begitu pulang langsung diserbu sama kawan-kawan TVRI RRI. Langsung menanyakan tentang efisiensi, tentang anggaran. Karena saya mantan direktur di RRI, maka saya paham bahwa saya mengatakan bahwa mungkin kawan-kawan TVRI RRI sebagai direktur mungkin masih agak panik. Tapi Pak Ketua, saya bukan membelain beliau. Beliau juga sudah menyiapkan dokumen sebetulnya, sudah menyiapkan memo sebetulnya atas kejadian-kejadian yang viral di masyarakat. Ini memonya juga saya sudah terima juga. Jadi nota dinas mereka yang di RRI itu ada nomor ND 241 itu juga menyatakan bahwa tidak ada pengurangan terhadap tenaga outsourcing maupun dan sebagainya. Demikian Pak. Betul Pak ya? Di RRI ya. Sebetulnya memang sekarang ini kan dunia kan memang medsos sangat tinggi. Jadi kita juga sebagai DPR juga harus
tenang juga, jangan sampai termakan provokasi. Gimana pun juga kawan-kawan direksi ini kan sudah bekerja keras, sudah serius menangani hal ini. Hanya saja mungkin perlu juga masukan dari kita, guidance dari kita sesuaikan sebetulnya antara apa-apa yang sudah digaidenkan oleh Menteri Keuangan. Sebetulnya Menteri Keuangan sudah membuat guidance tentang anggaran belanja yang dipotong itu ada 16 pos, Pak. Bapak mungkin sudah paham lah. Yang dikeluarkan oleh Ibu Sri Mulyani, surat nomor S37 MK02 2025. Kemudian Menq ini juga menjawab atas instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 yang menyatakan bahwa anggaran-anggaran yang boleh dipotong kan ada 16 bagian. Dan saya rasa ini nggak ada pemotongan tentang hak karyawan, hak honorer dan sebagainya, nggak ada. Yang ada itu hanya jasa konsultan yang dipotong itu. Kemudian yang dipotong adalah honor output kegiatan, itu Pak Pimpinan. Kemudian jasa profesi. Jadi sehingga saya rasa ini sudah clear Pak Ketua, bahwa pemotongan ini sebenarnya tidak ada. Dan teman-teman direksi sudah melakukan dengan baik. Demikian Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Erik. Ini masih soal karyawan dan tenaga kerja. Berikutnya ke sebelah kiri, Bapak Insinyur Haji Tifatul Sembiring. Ya, terima kasih Pak Pimpinan, teman-teman anggota sekalian dan para mitra dari SN, TVRI, RRI, dan KBN Antara dan lain-lain, serta stafnya. Jadi memang sebetulnya bukan pemotongan ya, istilahnya itu yang tepat ya, tapi blokir ya. Sebab Presiden dalam hal ini tidak mengubah APBN 2025. Sebab APBN ini ditetapkan melalui undang-undang, Pak. Undang-undang nomor 62 tahun 2024. Jadi kalau Presiden ingin mengubah itu, mengubah bukan merubah. Rubah itu Fox, Pak. Tapi kalimatnya ubah, kata dasarnya mengubah. Jadi itu harus melalui DPR lagi. Jadi ini diblokir. Nah, dengan diblokir ini jangan kita lantas bersikap putus asa gitu. Ini sesuatu yang bisa dibicarakan. Saya pikir teman-teman anggota menahan diri, kita bukan ingin menyergap para mitra kita ini. Dia lagi ngadu sama kita nih, uangnya kurang gitu loh. Jangan dihajar ini begini. Nah, saya pikir kalau kita ingin memberikan satu kontribusi pembelaan itu nanti dalam lobby-lobby, Pak Ketua. Baik melalui Komisi 7 bisa bersurat ke Dirjen Anggaran, kebetulan Dirjen Anggarannya baru ditangkap juga Pak kemarin. Jadi ya mungkin wakilnya kali PLT-nya kan. Ya, jadi diblokir itu bisa dibuka. Bisa dibuka. Mungkin bulan-bulan Maret ini katanya sudah ada janji juga sebagian akan dibuka. Secara umum kan sudah dijelaskan ya bahwa dari anggaran kita APBN 2025 yang jumlahnya 3.621,3 triliun itu kan liabilities daripada pemerintah ini, termasuk juga kewajiban-kewajiban dalam negeri itu udah besar sekali Pak. APBN untuk pendidikan aja 720 triliun lebih. Liabilities untuk utang luar negeri 800-an triliun Pak. Belum IKN, walaupun IKN sekarang diblokir ya kan. Kemudian saya nggak tahu juga teman-teman Badan Anggaran gemes banget sama IKN nih sekarang, yang dulu enggak. Kemudian juga untuk makan siang gratis itu kan 71 triliun ya. Walaupun Menko Zulkifli Hasan ini bisa membengkak akhir tahunnya 470 triliun hitungan Pak Menko. Belum lagi bansos, subsidi BBM itu kan 300 triliun. Jadi yang leluasa untuk bisa dipakai itu sekitar 400 triliun Pak dari segitu tuh. Jadi Presiden melakukan penghematan, oke. Tapi mungkin dan beliau juga kalau saya lihat nadanya nggak mau ngutang lagi gitu kurang lebih ya.
Tapi kan situasi sulit ya, sementara ekonomi global ini juga volatil istilahnya tuh. Apa volatil tuh? Berubah-ubah. Kalau Trump jadi nyerang Gaza, itu lebih seru lagi Pak. Ya. Kemudian masuk kepada masalah ini, efek juga nih Pak Ketua, kalau SPBD keluar daerah misalnya itu, keluar negeri saya setuju tuh dilarang, tapi dalam negeri APBN ini kan dia trigger Pak untuk meraih PDB kita itu. Jadi PDB kita yang sekitar 15.000 triliun itu akan dicapai kalau di-trigger oleh budget nasional ini, oleh APBN. Makanya APBN harus dibelanjakan, harus digerakkan. Sebab multiplier efeknya ada tuh di bawah nanti. Nanti hotel-hotel nggak laku kan gitu kan, kuliner misalnya gitu, termasuk juga souvenir itu nggak jalan di bawah. Wisata-wisata sepi, balik lagi itu nelayan, ikannya nggak dibeli, petani sayurnya, itu bisa berefek ke sana supaya kita berpikir lebih jauh. Nah, jadi untuk ini kan semua menyelesaikan ini, saya pikir kita di Komisi 7 ini memberikan masukan, apakah di sini ke Badan Anggaran kah, apakah melalui ke surat ke Dirjen Anggaran. Saya ada yang segini ya, kalau melihat nih TVRI dan RRI ini, kalau melihat pola di negara lain, apakah BBC, ABC, apakah VOA, itu radio dan televisi ini disatukan Pak Ketua, ya kan? NHK juga seperti itu. Apakah ada? Ini kan beda nih. Kalau kita lihat anggaran TVRI tadi, setelah efisiensi itu 791 miliar sekian, ya kan? Ini kan lebih kecil daripada anggaran yang dulu Pak Dirut, anggaran 99 dulu kan, ya kan? Anggaran 99 ini masih 900 miliar, itu masih masa saya masih lama lagi 2009 dulu kan, ini sudah tahun 2002, lebih kecil. Anggaran 99 itu anggaran darurat kan, anggaran donasi lah dari lembaga dan kementerian yang lain. Jadi ini memprihatinkan kalau menurut saya. Ya, jadi ini perlu solusi, walaupun saya melihat ada nawaitu dari Presiden ini untuk melakukan penghematan, ya, penghematan karena memang juga kebocoran APBN kita selama ini cukup besar. Saya pikir dengan lobby-lobby, dengan surat menyurat, pendekatan, karena ingin dilihat mana sebetulnya yang esensi dari kebutuhan itu sendiri. Ya, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Tifatul Sembiring dari fraksi PKS. Kemudian ke kanan lagi kita ke Bapak Yoyo Rio Sudibyo dari fraksi Nasdem. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Pak Dirut, baik TVRI, RRI maupun sekalian BSN aja lah. Jadi prolog saya mau saya awali dengan kata-kata kayak gini Pak. Hidup ini sekarang lagi susah-susahnya. Jangan nambahin susah diri, apalagi orang lain. Saya secara pribadi Pak, menaruh harapan besar sama Pak Presiden sekarang kita ini. Dibanding yang kemarin lah, saya secara pribadi. Jadi efisiensi sekarang yang beliau lakukan sebagai pemimpin di Republik ini, saya minta Bapak benar-benar sebagai lembaga penyiaran semuanya ini, jangan sampai ke framing seperti tadi yang disampaikan oleh rekan kita, bahwa seakan-akan efisiensi di semua bidang itu hanya untuk menyukseskan program-program andalan Pak Presiden, terutama pemberian makan bergizi. Tolong janganlah Pak. Kenapa saya sampaikan kayak gitu? Pak Presiden kita yang sekarang ini saya ya Pak, karena pernah hidup di lingkungan TNI juga, saya sedikit mengenal beliau sebagai seseorang yang punya karakter yang sangat kuat, leadershipnya Pak, sangat kuat. Kemudian beliau seorang ekonom. Kemudian beliau seorang pebisnis,
cendekia, suka baca, seorang lobbying yang kuat. Dan beliau sangat-sangat menyukai semua hal yang bisa victory luar biasa, Pak. Dan ini, Pak, beliau adalah yang benar-benar bisa berpikir yang sangat-sangat strategis. Ditambah lagi, Pak, beliau pernah di pemerintahan, beliau ketua partai. Jadi ini saya sampaikan, beliau itu sebenarnya ngerti duit negara bocornya di mana itu paham. Jadi pada saat beliau menyampaikan efisiensi, saya meyakini 100% ini untuk negara. Ini untuk rakyat. Ini untuk kemajuan kita pada saat kondisi situasi seperti sekarang ini. Oleh karenanya, saya harap bapak-bapak pimpinan yang ada di depan saya ini jangan berpikir sempit, langsung PHK. Kalau enggak nanti Bapak akan kejebak sendiri. Lihat aja kalau enggak, percaya nanti. Dari latar belakang dari Pak Presiden kita sekarang ini. Beliau tahu semuanya mana yang harus diefisiensi itu ngerti, paham. Karena beliau berada di semua bidang, Pak. Apalagi sekarang sebagai Presiden. Kan mata dan telinga beliau sekarang bukan dua, banyak banget. Bapak, saya menggarisbawahi aja. Kalau misalkan Bapak meyakini tidak ada yang tadi Bapak sudah sampaikan, tidak ada pemberhentian. Yuk pertanyaan saya, Pak, kalau misalkan nggak diberhentikan, ada nggak potongan honornya mereka? Dari yang sudah sedikit ini, Bapak potong lagi gara-gara efisiensi. Saya, Pak, berharap jangan lakukan itu. Saya pagi ini merasa bangga sekali duduk di sini, teman saya sudah menyampaikan kalau perlu potong dari atas. Wah, itu luar biasa, Pak. Luar biasa. Ini yang dihentikan rakyat seperti itu sekarang ini. Potong dari atas. Yang jelas selanjutnya, Pak Dirut RRI, TVRI, dan BSN. Saudara-saudara punya pemasukan kan? Dari iklan? Ada, Pak? Ada kan? Kami nggak tahu itu berapa, Pak. Mungkin Pak Ketua izin, mungkin perlu benar-benar teliti pemasukan dari TVRI, RRI, dan BSN juga. Nanti dia akan sampaikan PNBP-nya, Pak. Tadi udah ada perkiranya tadi, RRI berapa tadi? 15 apa, Pak? TVRI 100. Antara malah tadi besar juga tuh. Iya. Nah, di situ, Pak, yang harus Bapak berpikir cerdas dan cerdik. Bagaimana caranya meningkatkan itu untuk menopang semua kebutuhan Bapak. Jangan berpikir karena Bapak di bawah pemerintah, APBN. Buat apa Bapak dulu di situ? Sebagai pemimpin kok. Kami butuh komitmen, Pak. Karena negara sudah mendinaskan Bapak di tempat-tempat yang terhormat seperti itu. Terima kasih, Ketua. Baik, terima kasih Pak Yoyo. Jadi tetap aja lagi masih soal karyawan tadi, Pak. Mungkin jadi fokus dan juga kreativitas nyari tambahan anggaran ya. Kemudian Pak Bambang Haryo dari sebelah kiri, silakan Pak, dari fraksi Partai Gerindra. Terima kasih Bapak Pimpinan, seluruh pimpinan dan anggota DPR Komisi 7 yang sangat saya hormati, juga dari TVRI, Pak Dirut, RRI, Antara, dan BSN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami ingin mengenalkan, nanti juga akan dikenalkan oleh beliaunya sendiri. Karena kami sebagai kapoksi di Gerindra, Partai Gerindra, jadi kami ingin mengenalkan Pak Jamal Mirdad hadir di Komisi 7, memperkuat Gerindra itu Pak di sini. Dapilnya Semarang, Jawa Tengah 1, luar biasa. Menggantikan Menteri Luar Negeri Pak Sugiono. Ya betul ya Pak? Iya, alhamdulillah.
Yang kedua tentu kami apresiasi dengan Pak Dirut RRI yang cepat sekali antisipasi di daerah. Kebetulan ada keluhan daripada honorer, kontributor yang sebenarnya mereka bekerja luar biasa. Tadi sudah disebutkan tanpa asuransi dan sebagainya, tapi mereka luar biasa kerjanya. Kami sampaikan saya sampaikan ke Pak Direktur Utama dan langsung diantisipasi tidak ada PHK di Sidoarjo maupun Surabaya dapil kami. Ini yang penting dulu Pak, kalau bisa seluruh Indonesia untuk bisa direalisasikan itu. Memang tadi sudah disebutkan bahwa blokir ini masih bisa dilakukan negosiasi, istilahnya pembicaraan secara baik-baik, sehingga terutama peran daripada media ini, media pemerintah ini, yang sebenarnya sangat luar biasa bisa memberikan kontribusi informasi tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah kepada rakyat, kepada masyarakat. Jadi itu yang lebih penting itu Pak. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah, apa yang termasuk juga DPR negara ini bisa tersampaikan pada publik. Ini tentu menjadi sesuatu yang sangat penting media-media ini. Dan kami juga menginginkan media ini menjadi sebagai tolok ukur media yang lain. Jadi dulu kalau nggak salah Antara ini setiap kali kami masukkan ke Antara pada zaman tahun 2099 langsung dikutip oleh banyak media. 2009 ya Pak, pas menterinya beliau. Ini luar biasa. Jadi ini yang kami harapkan adalah seperti itu. Antara TVRI, RRI dan sebagainya. Yang sekarang ini karena saya pernah ke TVRI, memang ada yang perlu dilakukan efisiensi sedikit karena banyak sekali berita atau acara-acara yang mengutip atau mengambil dari daerah lain, dari Kalimantan dan sebagainya. Sehingga ini sebenarnya tidak perlu, sehingga ini mengakibatkan tidak efisien. Jadi harusnya kalau TVRI Jawa Timur ya untuk kepentingan Jawa Timur. Jadi bukan untuk kepentingan daerah lain, Pak. Jadi ini yang terus terang kalau ini dilakukan dan kerjasama dengan daerah, tentu daerah juga menginginkan jadi kerjasama dengan daerah itu semua data, informasi yang memberikan adalah pemerintah provinsi, pemerintah daerah, Pak. Jadi bukan panjenengan yang cari informasi ini, tapi mereka yang memberikan kontribusi ini. Maka ini akan bisa menghemat anggaran yang begitu banyak, Pak. Termasuk juga yang ada di RRI. Karena TVRI ini ada 35 stasiun, sedangkan RRI ada 64 stasiun. Sehingga sebenarnya mereka bisa per daerah bisa memberikan satu informasi ini. Terus juga bisa seperti yang dilakukan oleh Antara kalau perlu. BUMN ini ada 47 BUMN, ini juga bisa memberikan kontribusi informasi ini kepada media-media pemerintah ini. Jangan media ke swasta, Pak. Swasta dulu, tapi pemerintah ini nomor satu. Kira-kira kalau ini, jadi istilahnya kalau dulu itu ada waktu di Komisi 6 Pak, BUMN, jadi menggunakan produk daripada BUMN itu sendiri. Jadi BUMN harus menggunakan produk BUMN. Nah ini mungkin RRI dan sebagainya ini bisa bekerja sama dengan 47 BUMN, ada juga BUMD begitu banyak dan sebagainya. Jadi ini
bisa menghemat anggaran begitu banyak. Dan kami juga tentu mendukung ya Pak langkah daripada pemerintah untuk efisiensi, tapi juga kami juga akan memperjuangkan keinginan panjenengan semua adalah untuk relaksasi untuk anggaran ini sehingga mendekati daripada apa yang dibutuhkan oleh mitra dari Komisi 7 ini. Itu saja Bapak Pimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke sebelah kanan Bapak Riko Minoza dari fraksi Partai Golkar. Terima kasih pimpinan, yang saya hormati pimpinan dan rekan-rekan para anggota Komisi 7. Yang terhormat Bapak-bapak jajaran baik dari SBN antara TVRI dan RRI. Mungkin yang pertama saya juga ucapan apresiasi kepada Pak Sestama BSN tadi atas penyampaiannya Pak, cukup sistematis. Kita mudah melihatnya antara anggaran yang lalu, pagu anggaran, efisiensi dan hari ini. Kemudian juga kepada 3 lembaga negara, baik antara TVRI dan RRI, atas peran sertanya. Kami merasakan, terutama saya, pada setiap kunjungan, baik itu kunjungan kerja maupun kunjungan ke dapil, termasuk reses, ini kawan-kawan di lapangan sigap mendampingi. Jadi ini juga membantu tugas-tugas kami, terutama pada saat-saat reses dan terutama sekali pada saat isu-isu strategis. Karena kan kita tahu pemerintah ini per waktu, per hari, per minggu kan banyak isu-isu strategis yang tidak mungkin tanpa bantuan dari rekan-rekan yang ada terkait menyangkut masalah media ini. Informasi-informasi ini perlu disiarkan secara cepat, terutama sampai ke daerah. Kemudian yang berikutnya secara khusus saya juga ingin menanyakan kepada Pak Iman sebagai Dirut TVRI juga maupun RRI, anggaran yang ada sekarang ini bagaimana mekanismenya untuk dibagi ke daerah masing-masing kepala stasiun. Karena kan tentu ya pendapat saya mungkin akan berbeda antara provinsi yang besar dengan provinsi yang tidak besar. Jadi saya harapkan ini bisa sedikit dijelaskan karena juga ini terkait tenaga kerja baik itu yang tetap maupun yang honorer atau angkat yang lainnya. Ini juga tentu akan berdampak. Ini juga mohon penjelasan. Yang berikutnya mungkin dari sini juga khususnya ke Pak Iman terkait menyangkut masalah efisiensi anggaran. Jadi pendapat saya juga tahun berjalan ini sudah ada yang menggunakan anggaran. Jadi ini mungkin mereka juga akan kebingungan kalau misalnya anggaran itu dipotong dari awal. Tetapi bagaimana alangkah baiknya dengan waktu anggaran yang sudah berjalan ini baru dilakukan penyesuaian. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Riko. Berikutnya dari sebelah kanan lagi nih ada Pak Beni, masih ada? Oh iya. Tapi sudah simpan pertanyaannya atau kasih orang lain dulu? Langsung bisa ya? Oke, silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan serta salam sehat buat kita semua. Yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua, yang saya hormati seluruh anggota Komisi 7, yang kami hormati juga seluruh mitra, ada RRI, Antara, kemudian TVRI serta BSN. Yang pertama, sebenarnya kami menyampaikan bahwa misi daripada Bapak Presiden ini dalam hal efisiensi ini yang harus dipahami bersama. Bahwa yang dimaksudkan Bapak Presiden ini adalah efisiensi, ini bukan pemotongan honorer apa. Jadi saya mau mengajak kepada semua mitra yang ada di sini bahwa mari kita memahami misi daripada Bapak Presiden tentang efisiensi. Jadi apa yang disampaikan tadi Pak Direktur TVRI Antara semua yang disampaikan itu
dengan apa yang tertera diberikan kepada kita, ini nggak sama, Pak. Bapak katakan tadi bahwa kita tidak ada pemotongan tenaga honorer, tapi Bapak coba lihat di apa yang diberikan. Kita di sini harus agak berhati-hati begitu, Pak. Jangan sampai apa yang kita bahas di sini dengan apa isu yang berkembang di luar itu tidak sama. Karena kita, Pak, coba buka saja chat GPT. Begitu Bapak buka itu chat GPT tentang persoalan pemotongan TPRI yang tertulis di dalam aplikasi ini sama yang tertulis di sini. Makanya saya sampaikan bahwa pimpinan-pimpinan ini semua, Pak Direktur, dengan para semua pegawai yang ada TPRI ini harus sama ini misinya. Karena jangan sampai apa yang Bapak sampaikan di sini dengan apa yang tertulis ini tidak sama. Di sini kan dilihat di sini bahwa dampak efisiensi anggaran kesulitan membayar honorer kontributor daerah. Tetapi apa yang Bapak sampaikan tadi, Bapak katakan tidak ada semua pemotongan, semua honorer kita kerjakan. Kita berhati-hati, Pak. Kenapa kita berhati-hati? Hari ini pada saat kita menggunakan yang namanya teknologi, itu tersiar semua lewat aplikasi. Coba Bapak buka dalam chat GPT. Begitu Bapak buka dalam chat GPT, apa dampak daripada pemotongan TPRI contohnya? Langsung dilihat di situ. Bahwa yang di situ dampaknya adalah pemotongan tenaga kerja. Jadi apa yang kita sampaikan di sini dengan apa yang ada di sini dan isu di luar ini tidak sama. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ini tetap mendukung apa yang dimaksud program pemerintah, program presiden, yaitu Bapak Prabowo dalam asta citanya. Kami mohon supaya semua perangkat ini ikut memikirkan bagaimana misinya, berkreasi dan kreativitas, memahami apa yang dimaksud dengan efisiensi. Jangan sampai efisiensi ini malah merusak kinerja. Sebenarnya bukan ini yang dimaksudkan oleh Bapak Presiden. Ya. Yang kedua adalah kami mendapat surat ini dari TVRI Sulawesi Tengah, ada koalisi jurnalis, ya. Ini mengirimkan ada berapa orang, ada kontributor 12 orang, kemudian penyiar 15 orang, kemudian outsourcing 23 orang yang dirumahkan. Kemudian dengan teman-teman yang tadi juga sudah disampaikan bahwa isu itu sudah sampai ke daerah. Yang menjadi pertanyaan saya, kok anggaran belum dibahas, kok daerah sudah tahu bahwa ada yang dirumahkan. Jadi apa yang disampaikan di sini dengan apa isu yang terjadi di daerah, ini nggak sama. Jadi saya selalu menyampaikan bahwa misi ini, apa yang misi daripada Pak Presiden ini tentang efisiensi, mohon dipahami bersama. Dan dipahami ini bukan cuma sampai level pimpinan. Jangan sampai coba yang memahami Pak Direktur, tetapi semua pegawainya beda. Karena buktinya apa yang disampaikan Pak Direktur dengan apa yang tertulis diberikan kepada kita, ini tidak sama. Nah, yang berhati-hati lagi adalah pada saat ditulis dalam sebuah komputer kayak atau apa, WA, ini tertulis Pak Di. Coba Bapak buka di situ pasal chat GPT. Langsung tertulis sama dengan yang ada di sini. Nah, sehingga saya katakan ini Pak, kita berhati-hati karena ini digital, kemudian sosial media. Jangan sampai kita DPR di sini, Pak, dalam fungsi masalah budgeting anggaran, kita bukan jadi lagi perwakilan daerah, tapi perwakilan saksi. Ya kan? Apa yang mau dilakukan oleh pemerintah tentang anggaran, kita hanya bertanda tangan, hanya menyaksikan saja. Nah, terus terang kita juga dipilih oleh rakyat, dan kita juga punya konstituen, dan konstituen juga kita ada di dapil, pasti kita juga akan memperjuangkan hak-hak dari konstituen kami. Jadi pimpinan mungkin kami akan menyerahkan, Pak Ketua, kami akan menyerahkan ini yang tertulis dari koalisi para jurnalis yang ada di Sulawesi Tengah, dan kami memohon kepada pihak TVRI untuk bisa menjawab ini. Untuk bisa menjawab tentang masalah dirumahkan. Karena persoalan ini adalah persoalan tentang ada beberapa kontributor jurnalis yang ini telah datanya ya, dirumahkan. data lengkap ya? Ya, data lengkap. Oke. Ya. Baik. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya mau diserahkan. Serahkan siapa? Kapan? Bawa sini, bawa sini. Ini mau ke sini atau ke sana? Sini, sini.
Jadi begini Pak, memang yang soal ini, yang di saya aja banyak ini. Makanya saya secara umum saya katakan, Bapak kasih tahu ke daerah lagi balik, nggak ada pemberhentian itu. Itu tuntas gitu loh. Ya enggak? Karena kalau enggak yang kayak gini nih, nanti per provinsi datang ke sini dapat segini. Nanti datang lagi provinsi Bengkulu. Datang lagi berapa orang kan? Jadi mesti sekarang setelah rapat ini selesai, ya kan kita meminta ini diinstruksikan ke seluruh daerah bahwa tidak ada tindakan perumahan apa istilahnya itu. Iya, PHK lah. Tapi mereka nggak mau sebetulnya disebut PHK, tapi walaupun itu sama ya. Nanti tolong Pak disampaikan begitu saja. Itu yang kirim video ke saya nangis Pak, kok videonya ibu-ibu. Dia nangis di video itu. Cuman kan nggak enak kita memposting ulang kayak gitu, itu kan malah kita yang bermitra nggak. Makanya saya sampaikan ke Bapak terkait ini. Dan termasuk yang RRI juga ya. Supaya ini bisa ditangani dengan benar. Berikutnya Pak Iman Adi Nugroho dari fraksi Partai Demokrat. Silakan. Baik, terima kasih pimpinan, yang saya hormati pimpinan. Mohon dipersingkat ya Pak Iman, kalau masih soal karyawan langsung karyawan aja. Iya, yang terakhir ini kayaknya sudah hampir semua sama. Saya sama dengan kawan-kawan yang lain karena memang mungkin dirasakan oleh anggota yang lain keluhan-keluhan dari para kontributor itu. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada TPRI yang sudah melayani kami di daerah. Ya, kontributornya sangat bagus-bagus ya, cepat. Kegiatan-kegiatan kita juga dilayani dengan baik dan bisa diberitakan dengan baik. Nah, tentu rapat hari ini sudah banyak ditunggu oleh kawan-kawan di daerah, ribuan orang itu, yang mana nasib mereka terancam dengan adanya efisiensi anggaran ini. Nah, saya lihat ini ada 276 miliar lebih ya. Angka dari restrukturisasi efisiensi anggaran. Nah, kita minta kepada Pak Direktur TPRI untuk bisa dipastikan apakah mereka ini para kontributor dan kawan-kawan di daerah yang hari ini harap-harap cemas itu masih berlanjut mereka bisa bekerja atau tidak. Karena ini saya yakin rapat hari ini sangat ditunggu. Dan Pak Direktur harus menjelaskan dengan pasti, tolong jelaskan di forum yang terhormat ini, supaya kita pun nanti sudah tidak ditanya-tanya lagi bagaimana nasib mereka itu. Saya kira itu pimpinan sama dengan kawan-kawan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Iman. Yang terakhir dari anggota, ini pun kalau bisa lebih agak singkat, Ibu Siti Mukarramah dari fraksi PKB. Silakan. Baik pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 7 ya. Yang kami hormati juga para direksi dari TVRI, RRI, Antara dan PSI. Semuanya saja yang kami hormati Pak Ibu sekalian. Kami sudah mendengarkan beberapa tentang paparan yang sudah disampaikan oleh Bapak-bapak dan Ibu sekalian tentang bagaimana kondisi efisiensi dan blokir yang hari ini dilakukan. Dan saya pikir kembali lagi dengan apa yang sudah banyak disampaikan oleh teman-teman yang lain, bahwa kami pun juga, saya pikir kita juga tidak ingin melihat bahwa kita langsung mengklaim atau langsung mengambil sebuah keputusan tentang PHK, Pak. Artinya PHK bukanlah sebuah keputusan yang paling bagus ketika ada blokir atau efisiensi. Karena memang saya pikir ini adalah kesempatan kita untuk mencoba mengevaluasi kembali tentang bagaimana siklus keuangan atau pengeluaran yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang Bapak sekalian pimpin pada kesempatan kali ini. Selanjutnya Bapak, perlu kita tentunya sudah tahu bersama-sama bahwa RRI dan TVRI adalah merupakan lembaga penyiaran publik ya, yang dimana keduanya adalah core business-nya itu bukan komersil. Artinya bahwa itu kita semuanya tahu bahwa ini bukan komersil, bukan bisnis murni pure untuk
mencari profit dan sebagainya, tapi juga ini bagian dari lembaga yang menjadi pintu penyampaian berita atau apapun yang terjadi dari pusat ke daerah maupun informasi dari daerah ke pusat untuk diketahui oleh banyak orang. Maka tentunya ketika tadi disampaikan tentang ada cerita tentang PHK dan lain sebagainya, saya pikir ini harus kita betul-betul berhati-hati karena ini akan menjadikan sebuah kesenjangan informasi yang tentunya akan menjadi menurunkan kualitas informasi juga, Pak. Karena kita butuh kualitas informasi yang diberikan dari pemerintah ke masyarakat maupun masyarakat kepada pemerintah adalah yang punya kualitas sehingga akan menjadikan masyarakat itu tahu dengan perkembangan negara kita hari ini. Kalau bahwa hari ini kita mengalami kondisi anggaran yang memang harus mengalami efisiensi ataupun blokir, maka kita berharap tidak masuk pada ranah teman-teman yang ada mungkin di situ ada kontributor, ada mungkin security atau mungkin cleaning service. Karena kami juga berpikir kalau tadi Pak Putra Nababan menyampaikan tentang impact atau efeknya, bisa jadi mungkin ketika mereka bagian dari korban dari adanya PHK ini, memungkinkan sekali mereka akan berpindah kelas ketika kelas menengah ke bawah, bahkan nanti mungkin bisa jadi akan menjadi bagian dari kelompok yang harus mendapatkan bansos. Nah, ketika posisi seperti ini, apakah ini akan menjadikan lebih baik daripada tingkat kesejahteraan atau grafik kemiskinan bangsa atau tidak, itu kan harus kita cermati bersama-sama. Maka kami juga sepakat sekali kalau ketika kita menyikapi dengan adanya blokir atau efisiensi ini, para direksi, para pejabat tinggi di TVRI, Antara, BSN ataupun RRI itu untuk bicarakan secermat mungkin agar justru tidak menjadikan kegaduhan yang lebih dari yang hari ini akhirnya muncul. Kita berharap kalau memang harus ada yang efisiensi, ya mungkin kayak tadi dibilang, kalau ada yang harus dikurang-kurangi dari para direksi, saya pikir ya niati aja lah bagian dari bersedekah gitu kan Pak. Jadi kita tidak membuka sebuah situasi selain gaduh juga mungkin tingkat kemiskinan yang akhirnya jadi bertambah. Kita tidak kebayang Pak ketika mereka kemudian mendapatkan posisi ter-PHK, sementara mereka adalah mungkin cleaning service atau kontributor. Kontributor di daerah itu kita tahu persis Pak, karena kita ya orang-orang dari pelosok ya, dari daerah. Jadi ya bahwa mereka ya apa yang didapatkan itu adalah bagian dari karunia yang sangat luar biasa. Maka kami berharap bahwa tolong ini kita cermati bersama-sama. Ini menjadi masalah bersama Bapak. Bukan cuma masalah TVRI saja, RRI saja, atau Antara atau BSN, tapi masalah kita bersama-sama. Maka mari kita cermati bareng-bareng ketika akan memutuskan searif mungkin, sebijak mungkin agar masyarakat itu tidak merasakan kegaduhan dari sebuah program atau kegiatan yang mungkin ini berimpact pada tadi ada efisiensi ataupun ada blokir. Kita bicarakan bersama-sama dan mungkin kalau misalnya ketika forum seperti ini terlalu besar, mungkin bisalah apakah melalui pimpinan. Pada prinsipnya kita semuanya fraksi sepakat Pak Ketua. Kita sepakat bukan untuk kemudian langsung PHK, tapi lebih pada dibicarakan secara maksimal, secara baik dan itu nanti keputusannya bisa dilakukan bersama-sama. Baik. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Bu Siti Mukaroma begitu muncul tetap panjang semua kan, luar biasa. Oke silakan, ini terakhir ya dari anggota ya. Iya, sedikit silakan. Dapil saya yang lagi viral. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan, wakil ketua, para dirut ya, para mitra. Kebetulan saya dari Dapil Maluku Utara, Ternate ya yang sedang viral tadi disampaikan oleh Bang Putra. Sebagaimana kita ketahui atau mungkin kita bersama sudah kembali ke Dapil ketika reses dan tentunya banyak dari kita datang ke RRI sebagai mitra kita dan mendengarkan aspirasi dari mereka ya, berbagai macam lah keluhan dan dari bangunan yang sudah lama dan lain sebagainya ya, SPPD yang terlalu sedikit, apalagi kami di sana
geografinya pulau dan lain sebagainya. Datang ke sini untuk mendengarkan atau menyampaikan aspirasi, malah mendengar efisiensi anggaran dan lain sebagainya, yang tentunya kita harus berpikir kembali bahwa kedepannya akan lebih berat, dan itu sudah menjadi kewajiban buat kita semua untuk coba untuk merancang dengan sebaik mungkin. Mungkin saya di sini untuk sedikit mengklarifikasi mengenai video yang kemarin sempat viral, ya. Di luar profesi atau jabatan ya, ibu tersebut atau pengisi suara ya, bukan P3K, bukan PNS dan lain sebagainya, tapi kita berharap bahwa semua ya yang terlibat ya, semua insan yang terlibat dalam penyiaran Radio Republik Indonesia dapat ya merasakan sesuatu yang baik ke depannya, karena memang kondisi kita sekarang ya sebagaimana kita ketahui bahwa ekonomi ya tidak semua sama begitu. Banyak masyarakat kita di bawah ya, terutama orang-orang di daerah yang ekonominya di bawah rata-rata begitu. Dan harapannya ke depan saya juga mengapresiasi bahwa RRI sebenarnya sebelum konten itu naik sudah sempat berkomunikasi, dan saya dengar bahwa akan bersama-sama sebenarnya sampai April ya, dan RRI juga menunggu Dewas dan direksi untuk kedepannya, berharap semua tidak ada yang dirumahkan dan tidak ada yang di PHK. Tetapi kami berharap bahwa kedepannya itu menjadi hal yang paling utama, bahwa tidak ada yang dirumahkan, dan harapan ke depan kita bersama mungkin ya, bukan kami di DPR saja dan semua mitra yang ada, bahwa jangan pernah ada narasi bahwa MBG itu adalah satu-satu problem yang menjadikan blokir dan lain sebagainya begitu. Karena itu tidak pernah keluar dari mulut Bapak Presiden. Dan harapan kami ke depan ya, narasi-narasi seperti itu tidak ada lagi, karena ini bisa menjadi problem di masyarakat yang akan menyebabkan hal-hal atau konten seperti kemarin begitu, bahwa narasi-narasi tersebut mudah-mudahan ke depannya tidak terjadi kembali. Dan apresiasi kembali kepada RRI, mudah-mudahan ke depannya ya Dewas dan direksi bisa mempertimbangkan itu supaya orang-orang seperti rekan-rekan kita di RRI daerah bisa lebih diperhatikan dan tidak ada yang dirumahkan, harapan kami. Sekali lagi terima kasih Pak Pimpinan. Baik. Pimpinan izin boleh saya. Daeng. Ya silakan Pak Daeng. Ini sebetulnya tadi udah sepakat ide yang terakhir. Ya izin Pak. Tapi lihat izin, kacamata Bapak saya jadi akhirnya udah. Siap. Kasihlah. Ya silakan. Ya. Baik pimpinan, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan teman-teman Komisi 7 yang saya hormati, para direksi. Izin saya singkat saja langsung. Terkait kami kunker ke dapil kami dalam hal ini, kami ketemu dengan Kepala Stasiun TVRI Makassar, Kepala Stasiun RRI Makassar. Pada prinsipnya RRI Makassar ini tidak ada PHK, yang pertama. Terus yang untuk TVRI, kalau tidak salah hanya 4 yang dirumahkan. Ya, ini menjadi catatan buat kepala jajaran direksi, wah Makassar ini adalah barometernya Indonesia Timur. Mungkin dari kami pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini laporan aja. Itu yang begini loh, itu sebetulnya sudah keluar surat PHK-nya Pak? Dirumahkannya sudah keluar? Loh kan kok sudah ada angka-angka begini maksudnya apa? Ini kan tadi ada angka. Ini ada angka. Yang ngadu ke saya juga mengatakan sudah dicopot. Kalau kami pimpinan saya langsung ke TVRI. Udah dicopot? Enggak, dirumahkan. Usus supirnya aja. Iya dirumahkan itu kan sama dengan di rumah aja. Di bahasa rumah aja nggak kerja. Gitu tapi loh. Kalau RRI alhamdulillah sampai hari ini masih jalan pimpinan. Alhamdulillah. Ya udah Pak Daeng. Kemarin saya sendiri yang datang ke sana dan Kefta dan jajarannya damping kami. Ya, sudah cukup kan? Pak Daeng kan udah dikasih kesempatan tadi. Ini keren nih Pak Daeng ini. Nanti kacamatanya kamu kasih tahu di mana belinya. Biar kita sama-sama punya semua ini. Komisi 7 ini penting nih. Keseragaman penting ya toh.
Perkara kacamatanya juga harus ada, apalagi yang bisa seragam, ya enggak? Loh iyalah. Silakan Ibu Epita dari meja pimpinan. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan, Dirut TVRI, RRI, BSN, Antara dan jajaran yang saya hormati. Saya rasa cukup banyak tadi yang disampaikan teman-teman. Saya hanya ingin biar didengar sama publik nih Pak. RRI, TVRI, Antara, BSN memiliki komitmen dengan adanya pagu rekonstruksi yang tadi dipaparkan, tidak akan ada terjadi PHK dan perumahan pegawai. Sepakat ya? Sepakat ya? Jadi kalau ada nanti terjadi perumahan pegawai, nah ini berarti Bapak melanggar dari kesepakatan kita hari ini dalam rapat yang baik. Kita udah cukup senang nih Pak dengar berita yang ada bahwa kita pikir tidak ada perubahan anggaran di KL-KL yang duduk di depan ini, tapi alhamdulillah dengan rekonstruksi ini ada penambahan, walaupun sedikit ada penambahan. Sehingga saya lihat di postur anggaran yang Bapak sampaikan tadi, tidak adanya perubahan di belanja pegawai. Berarti tidak seharusnya ada PHK dan perumahan pegawai. Kan begitu Pak. Kemudian yang kedua, saya hanya mengingatkan saja Bapak-Bapak yang ada ini, tentunya habis ini kan Bapak melakukan realokasi lagi nih. Ya kan, realokasi daripada anggaran, postur anggaran yang Bapak miliki. Pesan saya adalah di dalam melakukan realokasi dari anggaran ke depan, agar dipertimbangkan dan dipastikan bahwa efisiensi anggaran yang ada saat ini, itu yang paling depan itu mengedepankan kepentingan publik, umum, orang banyak, rakyat Pak. Itu yang dipentingkan. Jangan sampai program-program yang memang untuk kepentingan publik, kesejahteraan daripada rakyat kita, itu yang di-cut. Nah, tolong dipertimbangkan ketika Bapak-Bapak nanti mengalokasikan anggaran yang ke depan. Karena kesejahteraan umum itu menjadi tanggung jawab Bapak. Dan juga diperhatikan jangan sampai fungsi dari dan fungsi wewenang tanggung jawab dari LPP terutama yang 3 ya Pak ya, itu terkurangi. Sekarang Pak dengan era digital yang ada, Bapak-bapak ini punya tanggung jawab berat loh. Karena berita itu, berita yang negatif, berita hoax dan lain-lain, itu benar-benar sudah nggak bisa lagi kita atur lagi Pak. Nah Bapak-bapak ini kan APBN ya, bukannya berarti Bapak-bapak itu dikatakan wah TVRI, RRI harus independen. Saya nggak sepakat. Mau independen apa? Wong Bapak dibayar kok, ya kan? Bapak uang pemerintah. Bapak harus bekerja mengedepankan kepentingan pemerintah. Bagaimana Bapak bisa membalancing berita-berita negatif akibat masifnya berita-berita yang ada di media sosial saat ini di program-program yang Bapak miliki. Itu paling penting Pak, ya kan? Jadi bukannya bagaimana orang bilang turn negatif news issue menjadi positif. Itu tanggung jawab Bapak. Bapak harus mampu melakukan itu Pak. Kalau yang ada antem pemerintah ya balancing lah. Ya, orang dibayar kalau saya jadi pemerintah, saya kalau nggak dilakukan itu ya saya potong anggarannya. Wong kita bayar kok kita nggak dilakukan positioning dari pemerintah itu harus benar-benar dikedepankan oleh TVRI, RRI dan Antara. Kemudian PNBP tadi disampaikan oleh teman-teman. Ini era sekarang ini, di era digital ini banyak sebenarnya benefitsnya Pak. Bapak kan sudah punya TV-TV digital nih, berdua ya. Ini kan sebenarnya bisa diambil kalau cuman cerita-cerita pendek, cerita short story aja bisa dapat iklan. Masa Bapak nggak bisa dapetin iklan, ya kan? Bagaimana dengan kegiatan-kegiatan program yang ada, apakah itu offline, apakah itu online, Bapak itu mampu untuk meningkatkan PNBP daripada
yang ada. Kalau antara beda ya antara ini non APBN tapi dikatakan non APBN enggak juga, 184 yang dari Komdiji itu adalah APBN, bukan anggaran yang tidak APBN. Tadi Pak Tifatul menyampaikan mengenai penggabungan RRI dan RTRI. Bapak-bapak masih di situ pada waktu itu. Kita tahu kita sudah bahas di Komisi 1, namanya Undang-Undang RTRI ya Pak ya. Tapi ini tadi saya bisik-bisik sama Pak Ketua, kalau kita kebenturnya di Komisi 1, kita harus menunggu payung undang-undang penyiarannya jadi dulu. Kan begitu Pak. Tapi apakah dengan sudah KL ini pindah ke Komisi 7, apakah ini kita bisa lakukan? Karena terus terang saja, di mana-mana nggak ada tuh Pak, negara-negara besar ya yang medianya cukup bagus, yang terpisah. TVRI dan RRI ini, mau bicara Jepang, mau bicara Australia, mau bicara Inggris kan, ABC, NBC, semuanya ini jadi satu. Sehingga bisa dilakukan efisiensi dan kreativitas di dalam program itu bisa lebih ditingkatkan. Saya rasa demikian saja Bapak Pimpinan. Oh satu lagi, Pak ini kuping saya udah gatel nih Pak. Dari mulai saya di Komisi 1, pindah ke Komisi 7, ini selalu aja dapat informasi mengenai ketidakharmonisan antara direksi dan dewas. Ya Pak ya. Ada apa? Nah itu, ini yang selalu tidak pernah adanya. Nah saya minta tolonglah Pak, sekarang ini berdamai berdua ini, koordinasi dengan baik. Jangan ada perselisihan. Mungkin nanti khusus kita bicarakan ya Pak Ketua ya mengenai ini, karena harus dicarikan juga solusi bagi teman-teman direksi ini, bagaimana hubungan mereka dengan dewas ini ya. Kalau saling gontok-gontokan terus yang nggak akan kemana-mana, nggak akan berkembang. Ini namanya TVRI dan RRI. Saya rasa demikian Bapak Pimpinan, terima kasih. Oke silakan Bang Lamot. Baik. Terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 7 yang saya hormati, seluruh direksi dan jajaran mitra kerja yang hadir pada hari ini. Saya mengikuti seperti Pak Tifatul, saya mulai dari pantun dulu nih. Burung terukur, burung ketitiran. Mana ini cakapnya nggak kompak ini. Saya ulangi lah. Burung terukur, burung ketitiran. Dipelihara anak daerah Purus. Gonjang-ganjing pemotongan anggaran. Seluruh kegiatan tetap harus jalan. Baik, terima kasih. Pertama tadi teman-teman sudah menyampaikan dari berbagai perspektif. Tapi saya lebih menyoroti di balik kejadian itu pasti ada hikmah. Pemangkasan anggaran yang terjadi hari ini adalah, menurut saya, ini akan membuat sebuah paradigma baru terhadap bagaimana kita menjalankan roda pemerintahan ini, termasuk di tempat bapak-bapak semua, untuk menjadi lebih efisien dan tepat sasaran. Saya sepakat tadi yang disampaikan oleh teman-teman, bahwa sangat jelas ini adalah efisiensi. Efisiensi yang bisa kita lakukan adalah jenis-jenisnya juga sudah disebutkan oleh pemerintah. Misalnya pemotongan ATK, perjalanan dinas, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah harusnya tidak keluar dari koridor itu terhadap pelaksanaan efisiensi anggaran ini. Nah kalau kemudian di berbagai tempat ada yang memaknai efisiensi anggaran ini keluar daripada apa yang ditargetkan oleh pemerintah, itu yang harus kita luruskan melalui rapat-rapat seperti ini. Nah, kalau tadi teman-teman menyoroti tentang mau PHK atau dirumahkan, sudah stop, ini berhenti di sini. Tadi Pak Ketua dan Bu Evita juga sudah menjelaskan bahwa clear mulai hari ini, RDP hari ini, bahwa pemangkasan ini tidak berdampak terhadap perumahan ataupun PHK terhadap seluruh pegawai ataupun tenaga honorer ataupun outsourcing. Itu clear. Ya. Bahwa perjalanan bapak-bapak mungkin yang tadinya dikurangi, ya itu adalah fungsi efisiensi. Kita tahu efisiensi itu ada berbagai komponennya. Salah satu adalah perencanaan yang sangat matang terhadap anggaran kita.
Kedua, memprioritaskan kebutuhan yang sangat mendesak. Hal-hal seperti itulah yang nanti Bapak utamakan. Saya tertarik seperti yang di RRI halaman 7 ini. Ya. Saya kira hal ini juga bisa misalnya di sini tindak lanjut efisiensi pelaksanaan anggaran di lingkungan RRI. Pertama, mematikan sementara penggunaan pemancar Pro 4 dan Pro 5. Ini secara teknis saya nggak tahu, tapi ini adalah salah satu contoh. Ya memang kalau program ini tidak optimal lagi, sehingga kemudian baik outputnya juga tidak maksimal, ya kenapa nggak harus kita pertahankan untuk penggunaan pemancar Pro 4 dan Pro 5 ini. Saya mau tahu dulu Pak Dirut RRI, kira-kira kalau kemudian ini bisa dijalankan, berapa anggaran yang Bapak, kalau ini misalnya dihilangkan, berapa efisiensi anggaran yang Bapak dapatkan dari kalau ini dimatikan, yang Pro 4 dan Pro 5 ini? Izin interaktif Pak Ketua. Kira-kira berapa anggaran yang terpotong dengan? Ya, terima kasih Pak Ketua. Jadi kalau kalkulasi bila dilakukan mematikan pemancar Pro 4 dan Pro 5 se-Indonesia, itu diperkirakan ada pengiritan sekitar 3,7 miliar. 3,7 miliar. Ini baru dari satu item. Ya. Contoh-contoh seperti ini yang mau kita inginkan. Yang kedua di sini menjalankan Pro 4 melalui streaming dan split program Pro. Saya kira ini bagus. Kemudian yang ketiga, mematikan sementara pemancar MW yang mendampingi siaran FM. Sekarang kan semua udah FM. Nah, MW yang ada sekarang di RRI itu masih cukup banyak Pak gelombangnya. Masih. Nah, ini kalau misalnya dihilangkan yang MW ini, semua kita fokus menggunakan FM. Kira-kira berapa anggaran yang bisa sekitar 3 miliar juga. Sekitar 3 miliar. Nah, ini kan kalau diakumulasikan, ya, kalau ini diakumulasikan dari nomor 1 sampai nomor 14, terkecuali nomor 4. Nomor 4 melakukan efisiensi terhadap pengisi acara dan kontributor. Saya nggak tahu. Ini kan bukan bentuk perumahan kan? Efisiensinya kan? Tapi tidak dirumahkan ataupun tidak di... Izin Pak. Yang nomor 4 ya? Ya. Mereka tidak dirumahkan, tapi rencana awal kemarin dikurangi penghasilannya Pak. Penghasilannya dikurangi. Dari 3 juta menjadi 2,5 juta. Tapi ini sudah tidak ada lagi Pak. Nggak jadi. Ini waktu yang pertama. Berarti ini nomor 4 kita dihilangkan. Melakukan efisiensi terhadap tenaga outsourcing. Jangan Pak. Sudah. Jangan. Ini nomor 4, nomor 5. Nomor 6 saya kira efisiensi terhadap operasionalisasi selama 5 jam operasional mulai pukul. Nah, ini kan pengurangan jam kerja. Sehingga kan bisa menghemat listrik, menghemat yang lain-lain. Kan begitu ya? Nah, yang gini, ada satu kementerian Pak yang saya tahu hari ini, saya tidak perlu sebut kementerian tersebut, para karyawannya atau pegawainya itu diizinkan bekerja dari rumah. Sehingga ini akan menghemat, katakanlah misalnya, uang makannya, uang transportnya, listriknya, dan lain sebagainya. Itu kan cara-cara cerdas untuk melakukan efisiensi di kantornya. Nah, artinya adalah dari poin 1 yang halaman 7 ini, poin 1 sampai halaman 14, ini salah satu contoh, terkecuali yang poin 4 dan poin 5 ya, RRI. Saya kira hal ini juga bisa kita terapkan di RRI di Pak Dirut. Di TVRI, Pak Dirut. Efisiensi apa yang ini. Dan perencanaan yang matang terhadap postur anggaran yang akan digunakan. Itu ini poinnya Pak. Yang hikmah yang kita terima dari efisiensi anggaran yang terjadi di RRI. Dan itu tidak hanya berlaku TVRI maupun RRI, tapi seluruh kementerian dan lembaga, ya, karena kita mau tepat sasaran semua anggaran yang kita gunakan ini. Nah, itulah yang saya ingin dorong, termasuk juga di BSN, ya, siapa tahu program itu. Yang kedua, memang nanti dalam ke depan, ya, seperti usulan saya kemarin, walaupun nanti ini akan kita bahas, mungkin alangkah lebih bagusnya kita RRI, TVRI dan antara ini dibuat dalam satu lembaga ataupun di merger atau apa. Ya.
Tapi sebelum itu terjadi, apakah memungkinkan misalnya belanja modal antara TVRI dan RRI untuk program yang sama, supaya dalam program itu tidak redundant. Dilakukan oleh RRI, dilakukan juga oleh TVRI untuk program yang sama. Sehingga berdampak terhadap belanja modalnya ya juga yang dua kali gitu. Seharusnya bisa disekali. Nah maksud saya, karena efisiensi anggaran ini, siapa tahu antara RRI dan TVRI bisa menggunakan satu program bersama yang berdampak terhadap belanja modalnya juga terhadap item tersebut misalnya. Saya nggak tahu nanti. Ini harus kita dorong Pak. TVRI dan RRI maupun antara duduk bersama, sisir lagi, mana program yang bisa disatukan. Bisa disatukan yang berdampak terhadap belanja modalnya menjadi satu. Tidak lagi dibeli, misalnya pemakaian belanja modal oleh RRI, belanja modal pemakaian TVRI terhadap satu hal yang sama, demikian juga antara. Kalau nggak bisa dengan antara, karena antara kan tidak ada efisiensi, ya RRI, TVRI. Coba Pak dirancang seperti itu Pak. Sehingga penggunaan anggarannya itu, katakanlah untuk sebuah alat gitu, dibeli oleh TVRI, dibeli juga oleh RRI, belanja modalnya sama, tapi belinya dua, untuk program yang sama pula. Nah, barangkali saya ingin mendorong, supaya belanja modal itu tidak lakukan dua kali, siapa tahu bisa dirancang. Dari sekarang kita dipaksa oleh keadaan Pak, untuk belanja modal ini pengurangan belanja modalnya. Nah ini kan tentu juga akan menghasilkan sebuah efisiensi. Kira-kira itu Pak Ketua, singkat aja dari saya. Siapa tahu kalau ke depan itu ada Pak. Kalau ke depan itu ada yang bisa disatukan, satu program disatukan antara RRI dan TVRI ataupun dengan antara, sehingga berdampak terhadap belanja modal yang dilakukan secara bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih Bang Lamhot, singkat aja tadi itu. Itu baru singkat aja, coba kalau panjang. Ya enggak? Ya bisa kita bayangkan tuh kalau panjang. Tapi bagus tuh masukannya. Jadi bagaimana ada kreativitas untuk efisiensi ini tidak sampai mengurangi aktivitas yang mesti harus dikerjakan. Tapi ada Pak Lamhot yang memang RRI itu nggak bisa dikerjakan di rumah. Maksudnya tadi kan Bapak minta supaya ada, ya contoh, supaya ada tadi bekerja dari rumah. Ya kalau misalnya penyiar RRI coba dari rumahnya, ya kan, nggak ada alat di situ, gimana itu caranya? Jadi tetap harus datang ke kantor tuh, yang begitu tuh. Kecuali kalau dibawa ke sana, apa bisa ya? Itu bisa nggak dibopong gitu sampai ke rumah? Terus habis itu siaran dari situ, bisa nggak? Enggak ya. Saya ini yang terakhir nih Pak, dari saya ini saya apresiasi nih kalau ada 4 mitra ini, saya lihat antara sama BSN nyantai aja, apalagi BSN nyantai aja dari tadi saya lihat, nggak ada yang soroti kan. Tapi bebannya pasti harus berat ini, BSN ini. Memang kelihatan slow, tapi mesti kita akan dorong supaya ini lembaga menjadi akan lebih besar. Jadi saya minta nanti BSN ini untuk malah justru lebih kreatif malah justru. Jangan seperti yang sekarang ini, kalau lihat dari anggarannya sih lemes. Tapi minta supaya ini lebih kreatif. Kemudian antara juga begitu Pak. Kan Bapak bisa menghasilkan uang. 548 miliar ya. Itu bukan uang yang kecil. Nah sekarang bagaimana caranya itu bisa dinaikkan lagi. Yang terutama yang dengan swasta. Atau maksud saya bukan mitra pemerintah tapi mitra swasta. Ini yang untuk yang dua ini saya kira nanti Bapak tolong ya ini difokuskan saja ini sebagai perhatian untuk bagaimana tahun 2025 bisa berjalan dengan lebih baik. Kemudian untuk TVRI dan RRI, tapi memang dari awal begitu saya masuk di sini, kemudian mitranya TVRI RRI selalu saya sebutkan itu Pak. Karena yang saya bandingkan itu adalah dengan televisi swasta. Yang saya bandingkan itu adalah radio swasta juga. Mereka tetap bisa malah kencang gitu loh. Nah saya minta nanti kita akan coba cari formulasi-formulasi baru untuk supaya kita lebih kreatif lagi Pak. Tapi saya setuju tadi itu, Ibu Epita itu. Persoalan-persoalan internal ini selesaikanlah baik-baik. Kalau Bapak nggak bisa selesaikan kan nanti ujung-ujungnya DPR lagi ikut-ikutan di situ. Padahal kami nggak mau intervensi. Jadi tolong diselesaikan. Ya kan kalau memang tidak mau, kita akan tetap intervensi Pak.
tugas kami kan juga melakukan pengawasan, melakukan evaluasi. Jadi mohon nanti diselesaikan. Oke, sekarang saya kembalikan ini untuk menjawab beberapa pertanyaan. Pertama, yang paling utama dari semua ini adalah soal perumahan atau dirumahkannya para pegawai dan tenaga kerja yang ada di TPRI dan RRI. Nanti tolong dijawab. Kemudian yang lain-lain. Saya lihat di sini yang paling banyak ditanya itu adalah TPRI, RRI. Antara dan BSN nanti sepintas saja 1 menit. Ya enggak? Tapi untuk yang TPRI sama RRI saya kasih waktu lebih luang. Kalau bisa ya 10 sampai 20 menit ini selesai. Silakan Pak Iman dari TPRI. Baik, izin pimpinan untuk menjawab pertanyaan. Jadi ada beberapa pertanyaan dari anggota yang bisa kami gabung jadi satu karena rata-rata memang terkait dengan masalah perumahan kontributor ini. Jadi sebagaimana yang sudah disampaikan oleh pimpinan bahwa kami berkomitmen ya, untuk tidak lagi membuat kebijakan perumahan terhadap seluruh karyawan perumahan dan PHK ataupun apapun lah istilahnya. Jadi tidak ada dampak buat mereka tetap bisa bekerja kembali dan menerima penghasilan seperti semula. Jadi nanti akan kami sampaikan kepada seluruh kepala stasiun untuk menindaklanjuti. Jadi memang perlu kami sampaikan juga bahwa memang ini hanya terjadi di TVRI penyiaran daerah. Ya, kalau di pusat relatif tidak ada, kami tidak melakukan apapun terkait dengan outsourcing, driver, satpam, security dan sebagainya, tidak ada. Jadi memang hanya ada di TVRI penyiaran daerah dan itu berbeda-beda pimpinan. Jadi ada juga kepala stasiun yang tidak merumahkan sama sekali juga, ada juga gitu. Bahkan mereka contoh misalnya di Jambi itu kontributornya malah dialihkan pembiayaannya oleh Pemprov, yang bayar Pemprov gitu. Jadi ada inovasi-inovasi dari setiap kepala stasiun. Tapi ada juga yang merumahkan, ada juga yang cuma 4 orang, ada juga yang 1 orang. Jadi macam-macam, relatif macam-macam. Tapi intinya kami akan sampaikan bahwa kita akan berkomitmen untuk tidak melakukan hal itu. Jadi segala pun efisiensi itu tidak akan menyasar kepada penghasilan mereka. Dan di sini juga kepada pertanyaan dari Ibu Ernasari terkait dengan jumlah kontributor di seluruh Indonesia itu ada 402 orang. Jadi macam-macam juga Bu. Ya 42 orang, macam-macam. Ada stasiun yang memiliki 20 orang, ada yang 10 orang, ada yang 15 orang. Gitu. Kira-kira anggaran semua itu sekitar 6.720.000.000 rupiah se-Indonesia untuk anggaran setahun untuk mereka. Gitu. Jadi itu yang 402 itu yang sudah dirumahkan berapa? Yang kemarin kan ada cerita dirumahkan. Estimasi mungkin sih sekitar 100 orang kali Pak ya. 100? Iya Pak. Jadi memang ada Pak Putra? Ada. Jadi sebenarnya mereka tuh kan sifatnya adalah freelance Pak ya. Jadi setiap berita yang ditayangkan dibayar gitu. Iya, tapi dia punya kontrak ya? Kontraknya tidak ada Pak. Ya kontraknya hanya untuk masuk berita Pak gitu. Jadi. Loh iya kan dia kerja dengan TPRI. Iya betul Pak. Berarti kan dia ada kontraknya. Kan saya tidak bisa membedakan dia kerja dengan Antara atau dengan TPRI kalau tidak ada kontraknya Pak. Iya. Berarti kan dia punya kontrak kan dengan TPRI gitu loh maksud saya. Masuk berita ya. Iya. Dan karena kontrak itulah maka dia dirumahkan. Kalau tidak ada kontraknya Bapak kan nggak merumahkan namanya itu. Justru karena ada kontrak itulah dia statusnya jadi dirumahkan gitu loh maksud saya. Nah, benar kan ada kontrak itu. Nah itu yang kita minta dikembalikan lagi. Siapa ya? Supaya dia bisa bekerja lagi gitu loh Pak. Ya, oke, makasih. Baik. Kemudian juga memang terkait dengan pertanyaan dari Pak Yoyo juga, ya jadi memang kami selalu fokus untuk mengawal program pemerintah termasuk makan bergizi gratis. Bahkan dalam efisiensi yang kita terima ini sekarang ini kami tetap menjalankan tugas untuk mengawal seluruh kebijakan pemerintah, termasuk untuk
orkestrasi, narasi terhadap makan bergizi gratis. Jadi tidak akan kita kurangi juga, tidak akan kami potong juga. Kemarin juga kami juga mengawal orkestrasi untuk cek kesehatan gratis juga, Pak. Jadi memang semua program-program kita kawal. Dan terkait iklan, Pak, ini ada masalah karena kami tidak bisa langsung menggunakan, Pak, PNBP yang kami terima, Pak. Jadi harus masuk ke negara dulu, Pak. Jadi iklan yang kami terima tidak bisa langsung digunakan. Kami harus store dulu ke negara. Dan nanti kami minta lagi, Pak, untuk... Nah, ini proses mintanya lagi kan tuh nggak cepat ya, nggak semudah itu juga ya. Dan itu total hanya 80%, Pak, yang bisa diambil, Pak. Dari 80%, Pak, yang bisa diambil. Jadi itu ada aturannya, Pak. Jadi kami tidak bisa. Jadi itu dan nilai juga kecil, Pak, kalau dari iklan, Pak. Jadi kami juga ada aturannya dari PP, PNBP, nilai-nilai iklan di TVRI itu sudah ditentukan, Pak. Jadi kami tidak bisa seperti TV swasta. Kalau TV swasta mungkin prime time bisa 50-100 juta. Kami nggak bisa, Pak. Kami maksimal 4 juta rupiah, Pak. Jadi sangat kecil sekali. Jadi itu ya ada di PP-nya, Pak. Dan itu yang menjadi problem juga. Izin pimpinan. Pak, di sini ada program yang Bapak tunda program yang menurut kami ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita. Ini programnya Pak Harto dulu sebetulnya, masalah kelompok pencapir itu. Mbak itu bicaranya, Pak, karena masyarakat sangat dibutuhkan sekali itu. Itu kan program luar biasa loh, Pak. Bapak saya sampai hari ini masih di sawah, Pak, masih nyangkul, Pak. Sampai hari ini, walaupun sudah hampir 80 tahun, tapi masih hidup di sawah. Dan sangat dibutuhkan lah. Dan kalau saya lihat Pak Prabowo ini kan konsen banget di bidang itu, Pak, sekarang loh, untuk ngejar swasembada. Coba lagi, Pak, pikirkan lagi agar program ini bisa Siap, Pak, kita teruskan lagi, Pak. Matur nuwun. Boleh sedikit, Ketua? Ya, terima kasih, Ketua. Saya menyoroti terkait work from home dan work from office. Bagi kementerian-kementerian lain mungkin oke, Pak. Itu bisa sangat mengefisiensi daripada anggaran kita. Tetapi untuk TVRI dan RRI itu agak nggak make sense. Bagi saya agak konyol kalau work from home gitu loh. Karena TVRI ini, Pak, tugasnya ya memproduksi produk-produk jurnalistik gitu loh. Yang betul kata Pak Ketua tadi sudah singgung juga sedikit bahwa ini nggak bisa dilakukan di rumah. Dan memang harus bekerja dengan peralatan-peralatan seperti itu. Saya pikir terutama lagi kita kalau balik lagi ke kontributor juga nggak bisa kerja dari rumah karena harus secara faktual mewawancarai untuk meng-cross check data-data sehingga kontennya itu bisa terpercaya. Saya pikir itu. Terima kasih. Oke, nggak ada yang kerja work from home kan? Kalau di TVRI dan mungkin di RRI untuk yang terkait dengan produksi tidak terkait itu, Bu. Biasanya lebih ke Direktorat Umum. Bukan itu permasalahannya, Ketua, karena Pak Dirut sudah mengeluarkan surat pengumuman kepada seluruh Kepsta seluruh Indonesia di 32 stasiun itu bahwa ada work from home. Itu, terima kasih. Jadi nanti ini dievaluasi lagi. Ada lagi, Pak? Cukup? Satu hal lagi, Pak, terkait dengan tadi disebutkan oleh Bu Yevita terkait dengan ada konflik direksi Dewas. Kalau di TVRI setahu saya sih sangat kondusif ya. Tidak ada masalah antara hubungan Dewas dan direksi. Jadi setelah pemberlakuan PP 4 nomor 2000 tahun 2024, jadi sudah clear, Pak. Tugas Dewas, tugas direksi, dan sama saya saat ini tidak ada masalah. Ya, artinya harus produktif. Ya toh? Kalau sudah nggak ada lagi kan berarti tinggal gimana ke depannya lebih kreatif lagi lah. RRI, Pak, kalau bisa nggak panjang. Ya, baik, terima kasih. Karena Bapak panjang pun penjelasan bisa nambah anggaran nggak? Nggak kan? Nah udah, coba. Baik, terima kasih Ketua. Kami mengucapkan terima kasih atas segala masukan, feedback dari Bapak Ibu Komisi 7, terutama terkait dengan posisi P3 tenaga lepas kontributor dan outsourcing tadi ya. Boleh kami menginformasikan bahwa di RRI itu ada 979 kontri seluruh Indonesia dan budget kami itu 2,5 miliar. Nah, sebelum ada pengurangan pemblokiran ini, sebetulnya yang kami lakukan adalah kami meminta para kasatker untuk melakukan kreativitas supaya mereka tidak langsung off begitu ya.
karena masih ada pos-pos yang bisa dipergunakan untuk membiayai kontri ini, misalnya dari perjalanan dinas ya, kemudian juga penghematan yang lain ya. Juga kita juga melakukan yang sama sebagaimana disampaikan Pak Dirut TVRI, bahwa pada umumnya Kasatker kami juga memiliki kreativitas dan akhirnya mereka berkolaborasi dengan Pemda dan yang membiayai mereka gitu ya. Nah sehingga pada umumnya di daerah kita tidak ada namanya sampai perumahan itu kemarin itu ya. Dan memang dan alhamdulillah kita mengalami pengurangan blokir, dan itu menjadi komitmen kami tentu saja untuk menyediakan yang namanya pemutusan hubungan kerja, PPNPN, pengisi acara dan kontributor. Ini komitmen kami di depan Bapak Ibu Dewan. Nah, dan semalam kita juga sudah sampaikan nota dinas bahwa tidak ada lagi yang namanya bahwa terhadap pengisi acara dan kontributor yang dibayar melalui SBML serta tenaga outsourcing dapat dipekerjakan kembali sesuai kebutuhan yang dialokasikan sebelumnya. Jadi sudah ada nota dinas hitam putih yang kami sampaikan kepada seluruh kasatker kami. Jadi untuk persoalan ini memang kita sudah clear ya, alhamdulillah. Nah, terima kasih segala feedbacknya. Saya feedback Bentar Pak Dirut, intinya Bapak sekarang itu tidak ada perumahan karyawan itu loh. Mulai sekarang rapat ini selesai nanti Bapak instruksikan semua yang tadi hampir dikena itu masukin lagi. Baik, tidak setuju ada. Ya? Ya, setuju. Ya itu. Oke, lanjut. Oke. Terima kasih feedback dari Pak Yoyo ya soal program MBK, juga hal penting lainnya juga kami mungkin juga akan melakukan program bersama dengan TVRI ya, ini Kelompok Capir ya, mungkin langsung TVRI RRI juga, kita sudah cari kemungkinannya. Juga feedback dari Pak Lamhot ya terkait dengan efisiensi, tetap efisiensi di luar kontributor dan outsourcing ini mungkin bisa tetap kita tindak lanjuti. Saya kira itu Pak Ketua, terima kasih. Pimpinan. Ya, silakan. Pimpinan tambahan, pimpinan. Saya juga mendapat informasi bahwa kaitannya dengan rekonstruksi sebelum rekonstruksi anggaran, terjadi pemangkasan anggaran, memang juga terjadi beberapa pemangkasan dari honorarium teman-teman kontributor yang ada di RRI. Jadi dalam konteks sekarang sudah ada rekonstruksi, ini kan pemotongan ini mereka ini di bawah UMR ini, Pak Ketua. Padahal mereka ini menyampaikan berita, ya, mereka menyampaikan kebenaran dan menyampaikan fakta di lapangan. Untuk itu saya meminta kepada melalui pimpinan, saya meminta juga kepada Dirut RRI maupun TVRI untuk pemotongan-pemotongan yang dilakukan sebelum rekonstruksi itu dibatalkan, dikembalikan kepada yang semula. Demikian pimpinan melalui meja pimpinan. Itu bagaimana? Siap Pak. Hah? Siap. Ketua. Pak Anu? Ya, siap. Oke. Masukin kesimpulan tuh, ya, yang ini tadi. Poin ini satu sedikit deh masukin di bagian ini. Tidak melakukan pemutusan hubungan kerja, merumahkan pemberhentian sementara, pengurangan dan atau jurnalis di seluruh Indonesia, dan atau mengurangi melakukan pemotongan terhadap honorarium ya, mengurangi honor yang mereka terima. Oke, ini sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan. Saya kira kita langsung kepada kesimpulan. Pak Anu masih mau bicara? Oke, silakan. Kalau Satu RRI ketua tambahan aja menjelang bulan suci Ramadan, di waktu kecil Pak, tambahan aja, kalau bisa in memori Pak Kiai Danganandena Bapak, itu legendanya orang-orang Sulawesi Selatan, itu masukkan aja Pak, menjelang bulan suci Ramadan, itu sosoknya Pak Kiai dengan Denabah, kita inginkan kembali Pak. Mungkin itu kami. Oke, di kampung saya ada juga, masukin juga tuh, jangan sampai enggak. Nah kalau enggak nanti Pak Dayang terus yang masuk sini, kita enggak ikut. Semua pimpinan, semua teman-teman yang ada wilayah masing-masing mungkin dikasih kesempatan. Ini aspirasi. Terima kasih. Aspirasi. Udah didengar ya, jadi ini aspirasi aja. Pak Dirut LKP Antara kalau mau bicara nggak apa-apa, 1 menit. Tadi kan janjinya 1 menit. Coba. Baik, terima kasih pimpinan. Sebentar sedikit saja bahwa kami merasa tersupport
untuk membesarkan bisnis kami, karena benar kata Pak Ketua tadi, angka 500M kecil. Nah, ini dorongan bagi kami untuk mengeksplor potensi yang ada agar kita juga bisa bermitra dengan para pihak, tidak hanya pemerintah tapi juga di kalangan swasta. Nah, itu mohon supportnya dari kita bersama. Terima kasih. 50 detik nggak apa-apa, 10 detik kita wakafkan. Nah, sekarang Pak BSN silakan. Mohon izin Pak Pimpinan Ketua, jadi yang pertama terkait dengan efisiensi anggaran, semua yang ada di BSN tetap berjalan seperti biasa. Kemudian terkait dengan penguatan BSN tentunya kami mohon support terkait dengan PNBP yang bisa digunakan 88% karena ada beberapa poin potensi pemasukan yang belum masuk di dalam PP serta penguatan regulasi untuk penguatan fungsi BSN. Terima kasih atas support. Jadi saya ingat Komisi dulu 7. BSN ini kita kasih tugas untuk melakukan pemantauan terhadap regulasi yang ada, apa yang bisa dilakukan, apa yang perlu kami lakukan di DPR untuk bagaimana BSN ini bisa lebih kuat lagi secara institusi. Betul nggak? Tapi itu belum Bapak kerjakan atau belum kami minta karena kita fokus soal pembahasan anggaran ini. Baik, karena tidak ada lagi yang ingin disampaikan, Pak Daeng udah oke ya, cukup Bapak udah nggak usah lagi, udah 3 kali. Pak Ketua boleh, ya nggak? boleh nama dikit. Ini kalau Pak Tip ini agak susah. Silakan. Ini yang terakhir deh. Ya, Pak, monggo. Makasih. Untuk TVRI ya, jadi saya sebetulnya ada beberapa usulan ya untuk menambah keuangan TVRI ini sehingga tidak terlalu bergantung kepada APBN sepenuhnya, dan ini juga dilakukan oleh lembaga-lembaga lain di luar negeri ya. Saya pernah diskusi sama teman-teman di ABC, BBC maupun di NHK. Sebetulnya menurut peraturan ya ataupun peraturan pemerintah didasari oleh undang-undang penyiaran, TVRI itu masih boleh menarik iuran tuh. Dan itu aturan itu belum dibatalkan. Mungkin tidak terlalu besar ya, misalnya di Jepang itu kalau orang membeli televisi, dia langsung bayar tuh 6 bulan tuh, iuran itu ya. Nggak besar, kalau nggak salah angka sekitar 3.000 yen. 3.000 yen itu kecil lah di mereka. Dan itu kalau di TVRI ini kita diterapkan, memang harus ada himbauan sukarela gitu Pak Ketua. Di aturannya ada sumber keuangan TVRI itu dari satunya di iuran. Cuman kita karena ribut dulu pola pemungutannya. Sekarang zaman IT itu mudah. Itu cukup besar. Nah, itu yang pertama ya Pak Dirut. Yang kedua, coba gunakan pasar rakyat Pak. Jadi jangan diterapkan harga untuk iklan misalnya itu besar semua gitu, ya kan? Saya juga beberapa kali pasang di TVRI. Pasar rakyat itu maksud saya misalnya jam-jam yang enggak jam apa istilahnya, tidak jam-jam yang prime time gitu. Misalnya jam 8 pagi sampai jam 12. Kasih aja pasar rakyat. Yang bayar 10 juta terima, yang bayar 20 juta terima. Jadi itu saya lumayan, saya kira bisa miliaran. Itu yang kedua. Yang ketiga, kerjasama dengan KL Pak Ketua. KL kita ini biaya humas saya pernah hitung dulu di Kominfo, dulu saja 20 triliun Pak Ketua setahun. Nah, kenapa kita enggak memberikan kewajiban mereka memasang tuh iklan tuh untuk kehumasan mereka 10% aja, 2 triliun Pak Ketua. Nah, ini kalau mau cari duit mas saya nih boleh nih Pak ya. Saya nggak minta komisi Pak Dirut ya. Dan yang keempat adalah kerjasama dengan pihak-pihak swasta. Nah, jadi mungkin semacam liputan yang diikutkan swastanya di situ. Jadi maksud saya adalah bahwa banyak sumber-sumber lain sebetulnya, sehingga di Jepang itu kualitas siaran paling bagus itu NHK Pak. Dia tidak bergantung kepada budget nasional. Di saluran BBC sekarang berapa? Udah 4, udah berapa? Ya, ada yang family segala macam. Itu dari situ. ABC juga. ABC aja dulu saja udah hampir 10 triliun per tahun anggarannya. Kita 99 Pak. 99 nih anggaran kasihan gitu. Itu Pak Ketua. Jadi ada beberapa ide. Kalau ada ini lagi kita diskusi Pak Dirut ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bisa jadi konsultan keuangan nih. Mahal tuh bayarnya. Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin disampaikan, langsung ke draft kesimpulan rapat kita pada siang hari ini. Ya, draft kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI dengan Kepala BSN, Dirut LPP TPRI, Dirut LPP RRI, dan
Dirut LKBN Antara pada tanggal 12 Februari 2025. 1. Komisi 7 DPR RI menyetujui rencana efisiensi anggaran tahun anggaran 2025 setelah dilakukan rekonstruksi oleh pemerintah sebagai berikut. A. Efisiensi anggaran Badan Standarisasi Nasional sebesar 79.601.814.000 rupiah dari pagu anggaran awal sebesar 223.867.121.000 rupiah, sehingga pagu anggaran yang dapat dimanfaatkan setelah dilakukan efisiensi sebesar 144.265.307.000 rupiah. B. Efisiensi anggaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPP TVRI sebesar 455.700.000.000 rupiah dari pagu anggaran awal sebesar 1.524.203.659.000 rupiah, sehingga pagu anggaran yang dapat dimanfaatkan setelah dilakukan efisiensi sebesar 1.503.659.000 rupiah. Ini rupiahnya kurang A. C. Efisiensi anggaran Lembaga Penyiaran Efisiensi anggaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia sebesar 170.900.000.000 rupiah dari pagu anggaran awal sebesar 1.070.311.831.000 rupiah, sehingga pagu anggaran yang dapat dimanfaatkan setelah dilakukan efisiensi sebesar 899.411.831.000 rupiah. D. Lembaga Kantor Berita Nasional Antara tidak mengalami efisiensi anggaran atau tetap dengan target pendapatan sebesar 547.990.000 rupiah. Ini kan angkanya. Kalau kita ini komisi sudah setuju karena ini angka dari pemerintah. Sekarang saya tanya, pemerintahnya ada lagi yang berubah nggak nih anggarannya? Sudah begini kan? Sudah sama? Saya tanya dari dari mana? 47 diantaranya tambah yang PS yang mendapat penugasan public service obligation 100 diusulkan 184 dengan PSO penugas public service obligation ya. 180 miliar. 184 miliar ya? Iya. Itu bulat ya? Ada nolnya Pak. Ada keritingnya Pak. $184,51 M. 51 juta. Ah, ini udah benar Pak? Betul Pak. Kalimatnya udah benar nih? Termasuk Pak. Termasuk. Ah, jadi bukan dengan mendapatkan penugasan ya, termasuk penugasan begitu? Iya. Termasuk di dalamnya. Kamu sebelum kata termasuk koma aja ya. Oke, udah benar Pak? Ini yang lengkapnya 184.184.625. Ya, komanya 625. Udah. Bu. 184.625 aja. Udah di depan Pak. 184. Izin 6.
sudah. Ini Bapak kok bisa berubah-berubah ini di sini? Iya Pak Dirut. Kok bisa berubah ini di sini? Tadi 184 berubah jadi 18,0 sekian. Ini biasanya Pak, kisaran angka itu akan terjadi finish ketika pembahasan final karena ada selisih kadang-kadang Pak. Antara Enggak, kalau ini udah selesai, ini udah benar di sini. Ini belum, masih akan dibahas, ini di Pagu. Oh. Di Pagu. Yang saya sebut tadi di usulan yang 81 di usulan yang kami biasanya ada selisih sedikit 0,0. Oke. Tapi itu pun masih bergeser tergantung nanti di rapat meeting kami dengan Komdigi terkait dengan finalnya Pak. Oke. Finalnya masih proses ini Pak. Oke, cukup. Ya, terima kasih Pak. Ini sudah ya, berarti yang soal nomor 1 setuju. Sekarang masuk ke nomor 2. Komisi 7 DPR RI meminta Kepala BSN, Dirut LPP TPRI, Dirut LPP RRI, dan atau Dirut LKB Nantara untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut. A. Tidak melakukan pemutusan hubungan kerja, merumahkan atau pemberhentian sementara, pengurangan pegawai dan atau jurnalis, dan pemotongan honor kontributor di seluruh Indonesia, serta menyampaikannya kepada publik. B. Menyampaikan secara tertulis rincian program dan penggunaan anggaran hasil rekonstruksi yang dilakukan kepada Komisi 7 DPR RI sebagai bahan pengawasan. C. Melakukan efisiensi anggaran hanya pada kegiatan yang diatur dalam Surat Menteri Keuangan nomor S-37-MK.02-2025. Jadi kalau yang nomor 2 itu mereka kan sedang rekonstruksi nih. Nanti isi dari rincian rekonstruksinya kan dikembalikan lagi pada kita untuk jadi bahan evaluasi kita. Oke, nih bagaimana teman-teman? Ini Komisi 7 dulu saya tanya. Pak Ketua izin, itu yang poin A itu kalau dikatakan pengurangan pegawai atau jurnalis, kalau yang di daerah itu kan ada statusnya karyawan, non karyawan, itu perlu ditulis atau dengan asumsi kita udah paham? Bagaimana maksudnya? Maksudnya artinya kan pengurangan pegawai dan jurnalis yang berstatus, mungkin kan gitu ya. Baik itu yang karyawan tetap maupun tidak tetap gitu kan ya. Saya kira tidak perlu karena ini udah semua menyangkut ini. Oke, pimpinan. Tidak ada satupun, ini kan sudah dipahami bahwa ini tidak ada, ini udah menyangkut semuanya. Ya kalau pengurangan pegawai dan atau jurnalis itu kan karyawan tetap atau tidak tetap dia pegawai kan. Berarti udah otomatis masuk di dalamnya. Cukup ya di kita ya teman-teman nih, yang bagian ini saya kira udah mengikat, nanti kan kita bisa evaluasi nih hasil dari 10 rapat ini. Nah sekarang saya minta pendapat dari mitra, saya dari TPRI dulu. Oke, kesimpulan ini Pak, bagian ABC, setuju? RRI, Antara nggak ikut ya, BSN juga nggak ikut. Oke, top. Jadi dengan demikian. Ketua, izin maaf. Yang poin B Ketua, perlukah Ketua kasih tenggat waktu? Ini menyampaikan secara tertulis rincian dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu? Oke, paling lambat berapa nih? 2 minggu lah ya. 14 hari, paling lambat 14 hari kerja. Sejak rapat hari ini ya. Oke, bagaimana dari mitra? Bisa ya? Mestinya udah bisa nih. Nanti kan ini surat dari Kementerian Keuangan keluar. Dari situ Bapak langsung melakukan rekonstruksi internal maksud saya. Masing-masing lembaga ini baru nanti diberikan kepada kami. Setuju ya? Setuju. Baik, dengan demikian kesimpulan rapat hari ini dapat kita sahkan. Baiklah Bapak Ibu semua saudara, jika tidak ada lagi hal-hal yang ingin disampaikan dalam rapat ini, maka tentu ya kita akan mengakhiri rapat ini. Dan sebelumnya saya meminta perwakilan dari pemerintah, ada yang ingin disampaikan? Sebagai kata akhir, cukup. Maka karena tidak ada lagi yang ingin disampaikan, baiklah kita sama-sama berserah diri pada Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang